ana wong iku jimak bojone ning wulan Ramadan. Rino. Napa? Rino. Hukumnya piye? Jimak bojo ning Ramadan hukumnya batal ora? Batal. Pinter pinter separuh. Kemudian jimak bojo ning wulan Ramadan itu hukumannya berat. Yaitu kafaronya selain qadha harus merdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ndak memberi makan orang 60 orang miskin, satu miskin untuk orang satu mut. Pokoknya berat hukumannya. Disebut tidak kubro. Rungokno. Lalu menurut Imam Syafi'i, pelanggaran dengan sanksi seberat itu adalah hanya untuk jima. Sehingga kalau kamu batal lewat makan, ya tidak kena hukuman seberat itu karena makan tidak jima ya tidak makan. Cara cangkem elek wis suwe mbah nang jima ra makan ra jima. Cara cangkem elek. Mergo jima dianggap terlalu seru, meskipun halal dianggap seru. Cek kurang ajar ya poso-poso batal demi jima bojone. Ya tentu iki contoh bojo ayu, bojo elek wis ora kepikiran. Ya coba yang mosok lho Gus, ngempet sedina ra kowe bojomu elek dadi ra bayangno. Kowe kok coba nambah awakmu to. Iki bayangno iku wong Arab mangane daging ke mangane mendoan tempe kamane apa sing tahu apa bacem lu tahu susur terus apa jadah terong yo mesti ora iso dikiyasno wis mangane mendoan bojone elek ora ngarah kecelakaan ngono iki bayangno wong Arab mangane daging bojone ayo wis Mustafa Khusulah cara wong Arab sing payu banget ngono wis ora iso ngempet tak jamin posisi gelem halal. Jadi kau coba yang awakmu dhewe sing mangane napa? Mendoan tahu susur jadah. Ora serepen nek sampe. Kula pertama mangan jadah aku kaget. Kula niku kan rada kiai lho. Rada kiai ku nak mangan niku golek sing gampang. Bar jadah tak mangan kelat kabeh bingung. Sesuai ning Jogja kulino. Kenapa dhisik ora kulino mangan yang seperti itu. Sesuai saiki kulino. Alhamdulillah ora tau keleleden. Pertama keleleden. Aneh cara daerah kula kan napa? Aneh. Pemene jenenge jadah kok elek. Kira apa makane jadah? Jenenge tok sing elek, rasane enak. Maksudnya jadah ketan sing enak ora mbok terusno. Oh, susah zaman hoax ini bahaya nek gak diterangno detail. Kok ana tenan iki tak latih alim ya, mergo ilmu barokah. Kula nu untuk barokah ulama-ulama sing mun kapundhut maupun sing ijek sugeng. Kemana? Sehingga dari Imam Syafi'i ya jima itu tidak makan itu tidak. Nah oke, kita setuju. Karena jima itu dianggap terlalu serem. Napa? Ya serem tuh misalnya ngene, kowe bertamu gone rugen, terus mangan segone kan normal, terus pamit. Kan nyileh kamar aku jima bojoku. Kurang ajar ta? Kamu niku kurang ajar ta? Iku kurang ajar. Tapi cara pikiran Imam Malik, ini mazhab Maliki. Kenapa hukumannya seberat itu? Kenapa hukumannya seberat itu? Karena hadku hurmati Ramadan min ghairi udrin syar'iyyan. Melecehkan Ramadan, tidak menghormati harkat Ramadan dengan tanpa uzur yang sah. Sehingga kalau kamu makan mie atau makan sate atau makan jadah tanpa uzur syar'i, tanpa sakit, maka hukumannya sama. Karena dianggap melecehkan Ramadan tanpa uzur syar'i. Imam Malik cara berpikir, memangnya jima bojo statusnya haram kan tidak zina. Jima bojo status halal apa haram? Halal, bedanya apa dengan makan? Kejima lebih mangan bedanya apa dalam hukum halalnya? Sama kan? Kenapa hukumannya berat padahal jima itu halal? Karena hadku hurmati Ramadan min ghairi udhrin syar'iyyin, merusak kehormatan Ramadan tanpa udzur syara' sehingga dihukum seberat itu. Kalau gitu tidak harus jima, makan ya sama, rokokan ya sama, apa saja sama. Paham ya? Ya sudah seperti itu, namanya al-hikin nazir bin nazir wal asbah bil asbah. Maka menjadi lazim dalam hukum fikih ketika sesuatu disebut itu mewakili yang lain yang semakna, jadi buat kias. Saiki wong malah gergakno sunah Nabi keliru. Sunahnya mana? Sunah mbahmu. Zaman Nabi Sugeng wis ana kias. Justru Nabi menyuruh kita pakai kias karena sunnah itu tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena Nabi yang pernah dilakukan Nabi tentu jumlahnya terbatas. Mau tidak mau dalam hukum terkini kita pakai kias. Saya jadi orang oleh kias kudu sunnah. Maka untuk melawan seperti itu saya kudu cangkem elek gerem. Tapi cangkem elek kerape ulama kok cangkem elek. Malah tak wakil lo kuwe sing wis pantes cangkem elek.
Kalau di murid, cangkem elek kan, ya kok kowe ngene maksudnya ditakoki. Gimana hukumnya salaman setelah sholat? Oh enggak ada tuntunannya, bid'ah. Jare sing sitok, kubu sebelah mau corone. Jare sing santriku ya rada kurang ajar kok kowe ini. Jare santriku, ya enggak usah dihukumi bid'ah, biasa saja. Mana ada di fikih hukum biasa saja? Ya pokoknya biasa saja. Alasannya apa? Kamu setelah sholat ke kamar mandi boleh enggak? Boleh. Kamu setelah sholat kencing boleh enggak? Boleh. Ke kamar mandi kencing boleh. Lalu nyalakan HP boleh. Nah, kenapa kalau salaman enggak boleh? Bedanya apa dengan nyalakan HP? Kode cangkem elek. Iya cerita cangkem elek. Maksudnya itu akhirnya satu-satu ya satu-satu. Lah kula sebagai kecelok wong alim do takok aku, dua-duanya takok. Cara jenengan sepundi? Padha nganggure ngene. Lah kok saged Gus? Ning dinggon argumentasi hukum kok ketemu pangeran debat, dan pangeran sing mutusno. Karena niku sepadha lucune. Padha lucune lho padha nganggure debat ngono lha apa? Nek wong parek pangeran, bar salat ben nguyu timbang nguyane masjid. Sing kepengin salaman ge monggo salaman, ora mbek wong ayu mbek Rugen Mustofa ndak. Ape sahabat nang padha. Ya monggo. Tapi jagungan ge monggo, wis biasa wae. Sementing nak bersolat bersalam wis aja salat meneh, engko salat bak dia. Jadi dulu Nabi malah nak bersolat mesti omong-omongan. Mergo kesunatane memisah salat fardu dan salat sunat. Maka lakukan sesuatu, di antaranya merubah tempat duduk atau ngendikan. Jadi dulu itu enggak terikat. Ayo, ngono iku jenenge kias. Kalau kamu bersolat, boleh enggak kamu setelah salat nyalakan HP? Ya boleh. Boleh enggak setelah salat nge-SMS orang? Ya boleh. Kok enggak dihukumi bid'ah? Kenapa salaman tok yang tersangka? Nah itu kias. Tapi kalau terus mendingin berhubung sama-sama nggak ada dalilnya, milih yang nggak salaman. Tepaan pinggirnya kira cocok. Ya, tapi ada orang jujur, yang ini enak cocok salaman, ala cocok terus usah. Malah nggak menang kan hukum ngono kan. Tapi susahnya apa sih kita tidak ngomong seperti itu? Sing salaman ya keben, ini alam demokrasi. Saya salaman yo, kebennya biasa. Wong bar salat itu perintah pangeran eling pangeran. Ya sudah. Ana sing eling pangeran lewat salaman, ketemu wong mukmin. Ana sing carane eling pangeran nduwi lu terus maca tasbih. Ana sing nganggo tasbih bid'ah, nganggo drijine. Ya monggo sementing aja misoi wong. Susah apa sih? Waras sithik maksudnya ilmiah sithik. Nah, sekarang kita tak bedheki, saiki mazhab Maliki apa Hambali, apa Syafi'i. Mau bedhekan mau. Maka terus diputuskan kalau nggak ada sunnah Rasul maka al-hikin nadir bin nadir, hukum sing mirip-mirip. Sekarang begini misalnya contohnya, saya berkali-kali cerita ini anekdot tapi nyata. Ada seorang alumni penggaweane nabok ibu juni. Nabok itu kan dengan tangan. Nabok dalam bahasa Jawa dengan tangan kan. Bareng dia ini dilapuri karena hen jogeman nabok ibu juni. Gang Romulan bojone Rugen lapor aku, Gus sakniki mboten naboki, nyadui. Karena Rugen tak jawab, "Hen, kok cek nyadui piye?" Jare sing haram naboki, Gus. Saat ini tak lah nyadui, terus aku mendingin, ya aja nyadui. Gang Romulan bojone lapor, saat ini ngidoni. Hanya karena terjebak tekstual, apa? Tekstual. Berhubung naboi tidak nyadui, kalau naboi haram nyadui mesti haram, itu terjebak apa? Tekstual. Coba kalau dia waras sedikit, makna haram naboi itu menyakiti. Saya ulang lagi, makna haram naboi itu maka nyadui juga sama, ngidoni juga sama, ngembar nanti utang-utang tonggo yo sama, karena itu sakit loh perempuan utang-utang. Itu milih di cerdas ngono, terus kita koi sunnah Rasulnya mana? Bar saya. Ya malah nak pangeran ngendikan wong tua mau fala taqul lahuma uffin. Jangan katakan hus, terus dia mendingin jancuk bapak. Loh kok meni jancuk? Kan tidak uffin. Waras orang sing mendingin. Ya sebenarnya lah. Maka sebetulnya zaman Nabi itu sudah ngendikan al-hikin nazir denadir. Sehingga kalau orang tua haram dikatakan hus, maknanya haram bisa. Itu yang maknanya sejenis maka sah. Jadi mulai dulu kias itu ada, meskipun ya tentu jangan kebablasan. Misalnya yang tanpa ilmu itu kias yang kebablasan. Maka ini penting sekali ngaji. Nah, para delegasinya Rasulullah dulu dibekali gitu. Sayyidina Ali ditanya terus kaidahnya yasiru walatu asiru basiru walatu nafiru, bikin mudah, bikin ceria, jangan bikin susah, bikin gembira, jangan bikin susah. Mulane kalau ngaji seneng guyon. Perkarane kowe wis sumpek nang omah, rai-raimu serai sumpek. Lah wis sumpek nang nggon ngaji
disumpekno pisan. Kan sumpek double. Stres malah ngal-ngal wong. Jadi tidak guyon naik dan rileks, lali utang sejenak, no. Mereka nak jawa Nabi jelas basiru, beri berita gembira. Soalnya teko ngaji rafamlah swarga, soalnya kayak berita gembira. Buat tenan ora somben kok. Cocokane somben. Ya agak